Halo anak-anak ibu, pada hari ini kita bertemu kembali dalam pembelajaran kita sosiologi. Kita masuk kepada bentuk-bentuk ketimpangan sosial. Minggu yang lalu kita sudah pelajari tentang bentuk ketimpangan sosial berdasarkan ekonominya, yaitu bentuk ketimpangan sosial yang terlibat langsung kepada keadaan atau kondisi ekonomi. Pada pagi hari ini kita akan mempelajari tentang bentuk ketimpangan sosial non-ekonomi. Ketimpangan sosial non-ekonomi itu adalah ketimpangan yang tidak terpengaruh secara langsung oleh faktor ekonomi. Seperti apa saja bentuknya itu? Ya, kita lihat. Yang pertama adalah bentuk ketimpangan pendidikan, kedua adalah bentuk ketimpangan antar budaya global dan budaya lokal. Yang ketiga adalah ketimpangan gender, yang keempat ketimpangan kesehatan, dan yang kelima ketimpangan moral. Ya, seperti apa bentuk ketimpangan pendidikan? Jadi bisa terjadi antara pendidikan di kota dan di desa. Itu pendidikan itu sangat berbeda. Kenapa terjadi demikian? Karena fasilitas untuk kota jauh lebih besar daripada di desa. Pendidikan di dalam masyarakat itu merupakan faktor yang cukup penting untuk menentukan peluang apakah seseorang itu bisa sukses atau gagal dalam kehidupannya. Jadi ada di sana bentuk ketimpangan di dalam bidang pendidikan, yaitu berupa ketimpangan di dalam sarana dan prasarana pendidikan yang belum merata. Ya, jadi karena di Indonesia sarana dan prasarana pendidikan itu bagi orang-orang yang tinggal di kota sarananya sudah lengkap, sedangkan yang di desa mereka agak kesulitan untuk mendapatkan buku atau fasilitas-fasilitas yang lain tidak dapat. Yang kedua adalah keterjangkauan akses pendidikan. Ya, seperti sekarang ini kita bersyukur kalau negara kita dari desa sampai ke kota bisa mendapatkan akses pendidikan. Jadi akses pendidikan itu salah satu faktor untuk meningkatkan kualitas. Yang berikutnya adalah kualitas kelulusan yang kurang memadai. Ya, sebagian besar orang-orang Indonesia kurang berkualitas pendidikannya. Oleh karena apa? Ya, karena kurang bertekun di dalam mempelajari, sehingga karena kualitasnya yang rendah sehingga dia kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan. Ya, kita lihat yang B, ketimpangan antar budaya global dan budaya lokal. Pada saat ini kita melihat kalau masuknya kebudayaan asing itu membawa dampak yang positif bagi negara kita. Kita semakin banyak tahu dengan hal-hal yang baru tentang dunia secara global. Jadi dengan demikian semakin digemarinya budaya luar dibandingkan budaya lokal. Jadi remaja suka bersikap ke baratan. Yang ketiga adalah ketimpangan gender atau ketimpangan yang disebut dengan gender itu adalah perbedaan laki-laki dan perempuan. Jadi adanya penggolongan laki-laki lebih utama yang mengakibatkan diskriminasi pada perempuan, sehingga untuk pekerjaan-pekerjaan tertentu tidak bisa dimasuki oleh perempuan walaupun dia punya kemampuan. Nah, di situ dia ketimpangan gender. Yang keempat adalah ketimpangan kesehatan. Orang-orang yang memiliki uang dan kekuasaan dia lebih cepat mendapatkan fasilitas kesehatan dibandingkan dengan masyarakat umum yang kadang tidak memadai. Ya, walaupun pada saat sekarang sudah ada bantuan kesehatan, tetapi dengan obat-obatan itu kadang-kadang obat-obatan itu kurang dari cukup untuk bisa memberikan kesembuhan. Demikian juga dengan fasilitas-fasilitas pelayanan kesehatan. Yang kelima adalah ketimpangan moral. Pengaruh modernisasi dan globalisasi secara negatif mengakibatkan turunnya kualitas moral, di mana dibilang seperti misalnya dengan mengakses banyak kegiatan atau internet, orang-orang sudah bisa membuka yang waktunya dia belum bisa membuka di sana, yang disebut dengan pergaulan bebas dan hubungan-hubungan yang tidak memadai.
Jadi akibat daripada ketimpangan itu ya terjadi juga di sana, kurang suka memperhatikan keadaan lingkungan sekitarnya. Ya, ini dia yang pada pagi hari bentuk-bentuk ketimpangan sosial yang disebut dengan ketimpangan sosial non ekonomi. Sampai ketemu, jaga kesehatan nak.